there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Jadi, Allah menjanjikan juru selamat kepada Hawa. Ya. Lalu, sebelum juru selamat itu datang, karena saat itu belum tahu kapan datangnya, tetapi sebelum juru selamat ini datang, teman-teman, Allah memerintahkan untuk melakukan korban domba. Ya, korban domba, yaitu domba jantan yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Domba ini adalah simbol dari sang juru selamat yang akan datang. Makanya dombanya nggak boleh sembarangan, nggak boleh yang kurapan, nggak boleh yang sakit, yang kurus, ya kan? Yang lagi kena COVID, nggak boleh, teman-teman. Ya, dombanya harus sehat, dombanya harus tidak bercacat, tidak bercela, karena itu melambangkan kemahakudusan dari sang juru selamat itu. Ya, jadi ada maknanya semua, teman-teman. Nah, waktu itu Tuhan memerintahkan kepada Adam agar melakukan ibadah simbolik ini. Disebut ibadah simbolik ritualistik jasmania. Ya, jadi ibadah di Perjanjian Lama itu semua simbol, teman-teman. Ya, ada melambangkan sesuatu. Ya, domba itu melambangkan sang juru selamat. Ya, seperti binatang berkuku belah, seperti babi itu melambangkan kenajisan. Ya, seperti sakit kulit, ya, sakit kusta, sakit kusta itu melambangkan dosa. Jadi semua ada lambangnya, ya, di Perjanjian Lama itu, teman-teman. Nah, kita akan lihat, ya, coba share screen, ya, Keluaran 29 ayat 36, teman-teman. Apa makna dari korban domba itu di Perjanjian Lama yang diperintahkan oleh Allah? Keluaran 29 ayat 36. Ya, teman-teman, saya akan membacakan untuk kita semua. Kita bisa baca bersama-sama. Maaf, saya minum dulu. Ya, kita lihat, teman-teman, Keluaran 29 ayat 36. Apa perintah Tuhan, ya? Saya akan bacakan untuk kita semua. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa. Jelas, ya, teman-teman? Korban penghapus dosa, ya. Bukan untuk menyucikan harta, bukan untuk menyucikan bukan untuk membagi-bagikan ke fakir miskin, untuk pahala, untuk ibadah, untuk amal, bukan, ya. Tetapi adalah untuk penghapus dosa, untuk mengadakan perdamaian, dan haruslah kau sucikan mesbah itu dengan mengadakan perdamaian baginya, haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. Ya, jadi ini perdamaian, ini maksudnya mendamaikan antara manusia dengan Allah. Ya, harus melalui korban domba, ya, sebagai korban penghapus dosa. Kemudian Keluaran 30 ayat 10 itu diperjelas, teman-teman. Ya, Keluaran 30 ayat 10, ya. Di sini ada korban yang sekali setahun dipersembahkan, ya, yaitu sekali setahun haruslah Harun mengadakan perdamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa. Pembawa pendamaian haruslah ia sekali setahun mengadakan perdamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Ya, jadi harus dilakukan korban penghapus dosa. Ya, ada yang setiap kali jatuh ke dalam dosa langsung ambil domba, sembelih, mengaku dosa, ya, artinya bertobat di situ, minta ampun, ya kan? Di situ dosanya dihapuskan. Tetapi ada pula yang sekali setahun, teman-teman. Nah,
begitu banyak ya ayat-ayat yang menyatakan tentang sembelihan domba korban itu ditujukan untuk penghapus dosa. Ada juga di Imamat 4 ayat 24. Ya, saya bacakan untuk teman-teman semua. Imamat 4 ayat 24. Imamat 4 ayat 24. Lalu haruslah dia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran di hadapan Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Teman-teman, jadi pegang kepala kambing atau domba sambil mengaku dosa, ya. Sambil mengaku dosa, nah disitulah dosanya dihapuskan. Itulah korban penghapus dosa. Nah, sampai kapan korban domba ini dilakukan, teman-teman? Ya, sampai kapan orang harus melakukan korban domba ini? Yaitu sampai Sang Juru Selamat yang hakikatnya datang, ya, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi ibadah korban domba ini diperintahkan oleh Tuhan untuk dilakukan terus-menerus sampai Sang Juru Selamat yang sebenarnya datang. Begitu. Makanya Tuhan menunjuk ayah ya sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran yang harus mengajarkan ke anak-anaknya tentang ibadah ini dalam rangka untuk penghapus dosa dan untuk terus mengingat janji Allah kepada Adam dan Hawa, teman-teman. Jadi harus diingat terus, tidak boleh lupa, ya kan? Nah, kemudian ayah gagal, teman-teman. Di Taman Eden aja sudah gagal tuh ya. Tuhan Yesus Adam saja sudah gagal, yaitu Kain aja sudah tidak melakukan itu, begitu, malah menyimpang, gitu teman-teman ya. Kemudian setelah ayah gagal, Tuhan menunjuk bangsa, ya, membentuk sebuah bangsa yaitu Israel untuk menjaga ibadah ini, teman-teman, supaya ibadah ini dijaga baik-baik, diingatkan kepada anak cucu sampai juru selamat yang sebenarnya, yang hakikat itu datang. Tetapi kita tahu bangsa Israel gagal lagi, teman-teman. Ya, gagal lagi. Walaupun tentang juru selamat ini sudah tertulis di kitab mereka secara detail, teman-teman. Sudah dinubuatkan lebih dari 300 nubuatan tentang juru selamat ini. Ya, dia akan lahir dari seorang dara, akan dikandung oleh seorang dara, ya kan? Dia lahir dari keturunan Daud, ya kan? Terus dia lahir di Bethlehem dan sebagainya. Itu sudah dinubuatkan. Bahkan sebelum kelahirannya pun malaikat sudah kasih tahu, begitu, ya. Sebelum Maria mengandung pun malaikat sudah kasih tahu, begitu. Bahkan waktu lahir pun malaikat sudah kasih tahu kepada para gembala, ya, bahwa hari ini akan lahir bagimu, ya, seorang juru selamat, ya, Kristus di kota Daud. Itu sudah dikasih tahu semuanya, teman-teman. Tetapi ya namanya bebal, ya, memang Israel ini terkenal dengan manusia yang tegar tengkuk, yang ingin saja selalu membangkang kepada Tuhan, ya. Jadi dia gagal menjaga, ya, menjaga pesan dari Tuhan ini, teman-teman. Dia gagal, bahkan dia menyalibkan Sang Mesias itu, ya, menolak Sang Juru Selamat itu, teman-teman. Nah, setelah Israel menolak Juru Selamat itu, maka Tuhan menunjuk jemaat sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, ya. Nah, tapi di masa jemaat itu domba itu sudah datang, domba hakikatnya, teman-teman, ya. Nah, kita lihat waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, keluar dari Mesir, di perbudakan Mesir, ada 10 tulah, ya, yang ditimpakan kepada Mesir supaya bangsa Israel di bawah pimpinan Musa itu bisa keluar dari Mesir. Tapi sampai tulah ke-9 itu tetap Fir'aun tidak mau melepaskan orang-orang Mesir ini, teman-teman. Terpaksa Tuhan menurunkan tulah yang ke-10, yaitu semua anak sulung mati. Ya, mulai dari anak sulung manusia, anak sulung hewan itu mati semua, teman-teman. Ya. Nah, tetapi Allah berpesan kepada kepada bangsa Israel, berpesan kepada Musa, ya,
supaya anak-anak orang Israel tidak mati, yang sulung ya, yang sulung tidak mati, kemudian mereka bisa keluar dari Mesir, itu Tuhan memberitahukan dulu ya apa yang harus dilakukan oleh orang Israel ini, teman-teman. Kita bisa baca di Keluaran 11 ayat. Nah, itu bedanya ya, teman-teman ya. Jadi kalau orang sudah diselamatkan tidak mungkin nyaman berbuat dosa, tidak mungkin. Karena ada Roh Kudus di hatinya yang berfungsi sebagai pengendali, teman-teman. Jadi seperti bola panas di dalam dada ini, kalau berbuat dosa itu rasanya aduh sakit sekali gitu ya. Dia berputar ya, berputar. Itu sangat menyakitkan dan membuat sangat tidak nyaman. Nah, itulah orang-orang yang sudah diselamatkan seperti itu, teman-teman. Sekarang, benar nggak sih Tuhan Yesus itu disalibkan untuk mengampuni dosa kita? Ya, tentu kita harus melihat apa kata firman Tuhan tentang itu. Ya, jadi bukan asumsi kita sendiri, ya teman-teman. Nah, kita akan lihat ya beberapa ayat. Itu di Yesaya, itu banyak sekali ayatnya, teman-teman. Kita akan lihat dulu ya di kitab Yesaya. Kita akan lihat di Yesaya. Di situ tertulis bahwa dosa kita lah yang ditanggungnya. Ya, di Yesaya 53, teman-teman. Screen saya. Ya, Yesaya 53 ayat 4 sampai 10. Nah, saya akan membacakan untuk teman-teman semua ya, bahwa di Yesaya ini nubuatannya itu betul-betul itu tentang Tuhan Yesus ya, tentang juru selamat, bukan Hezkia ya, yang seperti yang dipahami oleh teman-teman muslim bahwa Yesaya telah lahir ya seorang putra, baru melihat kata telah itu langsung menyimpulkan itu bukan Yesus karena telah. Mereka tidak tahu bahwa telah itu artinya ini yang lahir ini bukan manusia gitu ya, tapi Allah yang menjadi manusia. Bedakan ya, manusia dengan Allah yang menjadi manusia itu beda. Saya manusia, tapi saya bukan Allah yang menjadi manusia gitu. Tapi Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, itu sebenarnya sangat mudah untuk dibedakan begitu, untuk dipahami ya. Jadi Yesus Kristus, saya ulangi, adalah Allah yang menjadi manusia, bukan manusia. Begitu. Makanya dikatakan Allah itu bukan manusia. Ya, ada ayatnya jelas ya, bahwa Allah itu bukan manusia, tetapi Allah yang menjadi manusia. Bedakan loh teman-teman. Ya, sebenarnya tidak perlu IQ-nya 180 untuk memahami kata ini ya. Ya, antara manusia dengan Allah yang menjadi manusia itu sangat mudah sekali untuk dipahami. Oke, saya akan bacakan Yesaya 53. Mulai ayat 4 ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah dan dipukul Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Jelas ini berbicara tentang siapa?
Ini berbicara tentang juru selamat yang dijanjikan itu. Juru selamat yang dinubuatkan, teman-teman, ya, oleh Nabi Yesaya dan yang dijanjikan oleh Tuhan di Kejadian 3 ayat 15 tadi. Ya. Bahwa dia ada di tiang salib itu adalah menanggung dosa seisi dunia. Ya. Di sini dikatakan penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ya, kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Kita mengira dia kena tulah dan ditindas Allah. Kita kira demikian. Tapi justru dia sedang menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung, teman-teman. Ya. Di sini juga dikatakan bahwa di dalam matinya dia ada di antara dua penjahat. Betul. Yesus Kristus di tiang salib itu tersalib di antara dua penjahat, ya. Di kanan dan di kirinya itu penjahat, teman-teman. Ya, salah satu penjahat itu bertobat dan satunya lagi tetap menghujat. Ya. Kepada yang bertobat dia katakan, saat ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sementara yang menghujat Yesus itu dipatuk burung sampai matanya, teman-teman. Ya, dipatuk burung, ya, sampai dia habis, ya, dagingnya dipatuk burung. Oke, teman-teman, jelas bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus, ya. Jadi pada saat Tuhan Yesus di kayu salib, satu kata yang dia ucapkan untuk menutup rancangan Tuhan semuanya, teman-teman, ya, yaitu kata selesai. Ya, itu kita bisa baca di Yohanes 9 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Teman-teman, apanya yang sudah selesai? Apanya yang sudah selesai? Yang sudah selesai adalah tugas penyelamatan, misi penyelamatan yang dia bawa ke dunia ini sudah selesai dia lakukan di tiang salib. Ya. Dia sudah menyelesaikan tugasnya untuk menyelamatkan umat manusia dari penghukuman dosa. Tinggal Anda mau percaya kepadanya atau tidak. Anda mau pakai cara sendiri untuk mencoba untuk mencapai sorga, dan itu sangat tidak mungkin, ataukah Anda akan ikut cara Tuhan, yaitu mengaku dosa, mengaku orang berdosa, dan mengaminkan pengorbanan Sang Juru Selamat itu di kayu salib adalah untuk menggantikan hukuman Anda. Ya, hukuman atas dosa-dosa Anda, teman-teman. Dan sekarang Anda hidup bagi dia. Dia sudah menyelesaikan tugasnya. Sekarang diserahkan kepada Anda. Anda mau percaya, mau menerimanya sebagai Juru Selamat Anda, ataukah Anda menolaknya? That's your choice. Ya, jadi itulah makna atau rahasia di balik penyembelihan domba yang dilakukan oleh umat di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru, teman-teman. Yaitu di Perjanjian Lama adalah simbolik, ya, ibadah simbolik tentang keselamatan yang akan datang, dan di Perjanjian Baru adalah hakikat dari keselamatan itu sendiri. Dan dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.